Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kali ini kita akan membahas spoiler anime Mairi Mashita Iruma-kun pada episode 12 season 2. Nah, untuk episode satunya teman-teman bisa nonton di channel Muse Indonesia mulai dari season 1 sampai season 2. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang anime yang akan kita bahas ini. Manga Mairi Mashita Iruma-kun yang dibuat oleh komikus bernama Osamu Nishi ini bercerita tentang anak yang bernama Suzuki Iruma yang berusia 14 tahun yang ditinggalkan dan dijual kepada iblis oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Yang sangat paling mengejutkannya, dia mendapati dirinya sekarang tinggal bersama iblis sebagai cucu angkat. Iruma kemudian mendaftar ke sekolah di mana kakek iblis yang sangat menyayanginya yang bernama Sullivan ini bekerja sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut. Maka dimulailah kehidupan sekolah luar biasa Iruma. Nah, itu sedikit penjelasan tentang anime ini. Tidak usah banyak basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasan. Pada chapter ini terlihat Kalego Sensei sangat merasa kesal terhadap Sullivan, dikarenakan Kalego Sensei ditugaskan untuk berkunjung ke setiap rumah siswa dari kelas abnormal, tujuannya untuk melakukan konsultasi kepada setiap orang tua atau wali dari siswa tersebut. Setelah diberikan tugas, Kalego Sensei pun berangkat. Saat di perjalanan dia menggerutu, Kalego Sensei mengatakan bahwa yang ditugaskan oleh kepala sekolah idiot itu hanyalah ide spontan saja dan sangat tidak masuk akal. Dia pun lanjut berkata bahwa dia akan menyelesaikan kunjungan tersebut secara cepat, agar dia bisa pulang segera. Meskipun Kalego Sensei ini merasa kesal dan dirinya tidak mau melaksanakan tugas tersebut, mau tidak mau dia tidak boleh menolak. Karena adanya aturan hierarki yang tegas di dunia bawah. Tak lama kemudian Kalego Sensei pun tiba di salah satu kediaman siswa dari kelas abnormal. Kediaman yang pertama dikunjunginya ialah kediaman keluarga Asmodeus. Pada scene ini, terlihat siswa yang menyambutnya. Siswa itu bernama Elise Asmodeus. Kedatangan Kalego Sensei disambut hangat oleh Elise dan asistennya. Kalego Sensei pun dipersilahkan untuk masuk. Setelah Kalego Sensei duduk di ruang tamu, asisten dari Elise pun membuka pembicaraan. Dirinya mengatakan bahwa dia yang akan berbincang dengan Kalego Sensei, dikarenakan orang tua Elise sedang bekerja. Kemudian Kalego Sensei pun menanyakan kepada Elise bahwa apakah kau menceritakan hal yang terjadi di sekolah belakangan ini. Namun karena Elise Asmodeus hanya terus memikirkan Iruma, dia langsung spontan menjawab hal yang berhubungan dengan Iruma saja. Kalego Sensei pun kesal mendengar perkataannya itu. Dia pun menyuruh Elise untuk menceritakan tentang dirinya. Namun Elise bingung mau membahas apa soal dirinya, kecuali cerita tentang dirinya yang seorang siswa teladan. Tiba-tiba di tengah perbincangan itu muncul dua anak kecil yang bernama Violet dan juga Riri. Mereka berkata bahwa Elise itu adalah orang yang sangat hebat. Intinya mereka berdua ini memuji Elise Asmodeus. Namun akhir-akhir ini Elise yang mereka kenal sangatlah berbeda dari sebelumnya. Karena Elise hanya memikirkan tentang Iruma saja. Sambil merasa kecewa dengan Elise, kedua anak ini pun berteriak. Mereka mengatakan bahwa Iruma itu makhluk yang bodoh, Elise-sanlah yang hebat. Tapi Elise Asmodeus tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang hanya menganggap Irumalah si nomor satu. Elise mengatakan bahwa tetap Iruma samalah yang paling hebat. Di dekat Elise terlihat Kalego Sensei yang bingung melihat apa yang Elise katakan. Setelah menghabiskan 1 jam di kediaman Asmodeus, Kalego Sensei pun melanjutkan kunjungannya. Kediaman yang dia kunjungi selanjutnya merupakan kediaman dari keluarga Falak. Saat Kalego Sensei baru saja tiba, dia dengan wajah datarnya itu langsung mengatakan bahwa dia ingin pamit, setelah dia melihat tingkah laku yang aneh dari keluarga Falak. Tapi Carla dengan adik-adiknya menahan Kalego Sensei, dan mereka berkata bahwa mereka akan bersikap baik, dan akan membawakan tas Kalego Sensei. Mereka juga berkata bahwa Kalego Sensei sudah jadi keluarga Falak. Pada saat mereka menahan Kalego Sensei, tiba-tiba dari belakang mereka, muncul seorang gadis. Gadis itu pun berteriak, "Hentikan, Sensei akan kerepotan." Nah, gadis ini bernama Urara. Dia salah satu saudara Clara tapi sifatnya sangatlah berbeda dari anggota keluarga Falak yang lainnya. Sampai-sampai Kalego Sensei mengira bahwa dia diculik oleh keluarga Falak.
Menurut penjelasan Ibu Clara, terkadang memang keluarga Falak melahirkan satu anak yang sifatnya berbeda dari keluarga lainnya. Setelah Ibu Clara menjelaskan tentang anaknya yang bernama Urara itu, Ibu Clara pun bertanya pada Kalego Sensei dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Mulai dari status Kalego sampai dengan hobi Kalego Sensei. Ibu Clara pun lanjut bertanya tentang bagaimana anaknya saat di sekolah. Kalego Sensei pun menjawab bahwa Clara seringkali jadi sumber masalah. Nah, setelah menghabiskan 2 jam di kediaman Falak, Kalego Sensei pun melanjutkan kunjungannya lagi. Dia mendatangi kediaman siswa abnormal lainnya seperti kediaman Gaap Goemon, kediaman Androges, kediaman Saxlit dan seterusnya. Setelah Kalego Sensei keliling melakukan kunjungan hampir ke setiap rumah siswa, sampailah ke kediaman siswa yang terakhir, di kediaman Iruma. Saat Kalego Sensei tiba, dirinya langsung disambut oleh Iruma. Saat Iruma mengatakan selamat datang Kalego Sensei. Nah, pada saat itu Iruma belum menuntaskan perkataannya. Tiba-tiba dirinya diangkat oleh Kalego. Dengan perasaan panik, Kalego Sensei meminta pada Iruma untuk membawa dirinya menemui kepala sekolah dengan cepat. Karena Kalego Sensei tidak ingin bertemu dengan seseorang. Saat perkataan Kalego Sensei belum tuntas, tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya. Kalego-kun, ucapnya. Orang itu ternyata Opera. Kalego Sensei pun sangat kaget melihat Opera. Ternyata Opera adalah senior Kalego Sensei. Saat sekolah dulu ternyata Opera sering menyuruh Kalego untuk membelikan dirinya roti dan membawa barang-barang Opera. Setelah mereka reuni sebentar, Opera pun menyuruhnya agar Kalego cepat menemui kepala sekolah. Pindah scene, mereka pun duduk di ruang tamu. Kepala sekolah pun bertanya kepada Kalego tentang bagaimana Iruma saat di sekolah. Apakah Iruma baik-baik saja atau ada yang mengganggunya? Dengan muka kesal, Kalego Sensei menjawab bahwa Iruma sering terlibat dalam masalah. Tapi saat tes akhir, nilai Iruma cukup meningkat drastis, dan Iruma juga membuat banyak koneksi. Hal itu akan sangat berguna untuk masa sekolahnya, ucap Kalego Sensei. Saat Kalego Sensei masih menjelaskan tentang Iruma, tiba-tiba Sullivan mengambil buku catatan Kalego Sensei dari belakang. Dan Sullivan memberikan kepada Iruma. Saat Iruma membaca buku catatan itu, Iruma pun tercengang melihat isi buku catatan dari Kalego Sensei. Dirinya melihat di buku itu terdapat pendapat Kalego Sensei terhadap semua siswa dari kelas abnormal. Ternyata Kalego Sensei guru yang perhatian ya. Saat Iruma masih membaca buku tersebut, tiba-tiba Kalego Sensei pun merebutnya kembali. Dan dia berkata, Iruma, kau memiliki kemampuan yang sanggup untuk menghadapi berbagai rintangan. Kemampuanmu itu sangatlah berharga. Meski begitu, jangan berpikir bahwa rasa tanggung jawab dan pengorbanan diri adalah hal yang sama. Nah, setelah merasa kunjungannya telah selesai, Kalego Sensei pun pamit untuk pulang. Scene berpindah lagi. Keesokan harinya di sekolah, Kalego Sensei mengatakan pada murid kelas abnormal bahwa sebagai balasan karena sudah menyambutnya dengan baik pada kunjungan kemarin, maka Kalego Sensei menambah tugas murid dari kelas abnormal. Nah, itu sedikit spoiler dari episode 12. Untuk teman-teman yang ingin mengetahuinya lebih lengkap, silahkan baca manganya chapter 68. Oke, jangan lupa dengan dukungannya dengan cara subscribe, like, and share.